Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Raida Oma, NIM 231200094, Program Studi Ilmu Komputer kelas B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 bahasa C++. Untuk nomor 1 kita diminta untuk membuktikan apa keluaran atau output dari program yang ada pada layar. Sekarang kita coba compile programnya. Kemudian kita coba run. Nah, untuk keluaran dari program yang ada pada nomor 1 yaitu The black dog was big, the cow jumped over the moon. Untuk soal yang kedua, gunakan pernyataan printf untuk menampilkan di layar nilai dari sebuah variabel. Misalkan namanya sama dengan sum yang bertipe integer. Oke, di sini kita menggunakan include std.h agar bisa menampilkan fungsi printf pada layar. Kemudian kita masukkan integer dengan variabel sum dengan nilai 2001. Kemudian masukkan printf di sini saya menggunakan %d karena %d berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau desimal. Kemudian \n. Nah, \n ini digunakan untuk menampilkan baris baru. Kemudian koma 2001. Koma. Kemudian kita compile. Lalu kita coba run. Nah, untuk keluaran atau output dari program nomor 2 yaitu 2001. Untuk soal nomor 3, gunakan pernyataan printf untuk menampilkan di layar string welcome yang diikuti dengan sebuah perintah ganti baris. Untuk soal program nomor 3 di sini kita menggunakan printf, kemudian %s. Nah, %s di sini merupakan simbol yang digunakan untuk menampilkan string. Kemudian \n, koma, masukkan string welcome. Kita compile, kemudian run. Nah, untuk keluaran atau output dari nomor 3 yaitu welcome. Untuk soal nomor 4, gunakan pernyataan printf untuk menampilkan di layar sebuah karakter dari variabel yang bertipe karakter. Misalkan namanya letter. Di sini kita masukkan letter. Kemudian %c. Nah, untuk %c merupakan simbol yang digunakan untuk menampilkan tipe data karakter. Kemudian \n, koma, inisial nama saya yaitu R. Kemudian kita compile, lalu kita run. Nah, untuk keluaran atau input dari soal nomor 4 yaitu letter R. Nomor 5, gunakan pernyataan printf untuk menampilkan di layar sebuah karakter dari variabel float, misalkan namanya discount. Oke, yang pertama kita masukkan tipe data float yang variabelnya discount. Di sini misalkan diskonnya 10. Kemudian di sini kita masukkan printf. Di sini saya menggunakan %f karena %f merupakan simbol yang digunakan untuk menampilkan bilangan pecahan. Kemudian \n,
koma, kita masukkan diskon variabelnya. Kemudian kita compile, lalu kita run. Nah, ini adalah keluaran atau output untuk program nomor 5. Soal nomor 6, gunakan pernyataan scanf untuk membaca masukan sebuah nilai desimal dari keyboard dan memasukkannya ke sebuah variabel integer, misalkan namanya sum. Oke, di sini kita gunakan integer sum. Kemudian untuk printf-nya kita masukkan input nilai. Nah, untuk scanf sendiri berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Nah, di sini kita menggunakan scanf, kemudian %i berfungsi untuk menampilkan inputan berupa nilai atau angka. Kemudian koma, dan sum. Nah, kemudian kita coba compile, kemudian kita run. Di sini terserah Anda mau inputkan nilai berapa, karena ini merupakan keluaran atau output dari program yang kita kerjakan pada nomor 6. Misalkan 20. Oke. Soal nomor 7, gunakan pernyataan scanf untuk membaca masukan nilai float dari keyboard ke sebuah variabel float, misalkan namanya discount rate. Nah, di sini kita masukkan float R. Kemudian untuk printf-nya kita masukkan harga barang Anda. Scanf-nya di sini menggunakan %f karena berfungsi untuk menampilkan bilangan pecahan. %f, kemudian masukkan variabel float tadi, yaitu R. Kita coba compile, kemudian kita run. Nah, kita tinggal masukkan harga barang, misalnya 70.000. Kemudian kita enter. Oke, ini adalah output dari program yang kita buat pada nomor 7. Soal nomor 8, gunakan pernyataan scanf untuk membaca masukan sebuah karakter dari keyboard dan memasukkannya ke sebuah variabel karakter, misalkan namanya OPR. Di sini saya menggunakan tipe data char dengan variabel reda. Kemudian masukkan printf
Masukkan nama. Oh, di sini ada lupa masukkan ukurannya 15. Kemudian scanf. Di sini saya menggunakan %s karena %s berfungsi untuk menampilkan nilai string. Kemudian dan masukkan tipe variabel yaitu reda. Kemudian kita compile, lalu kita run. Masukkan nama, misalnya Reda Oma. Oke. Ini merupakan output atau keluaran dari program yang telah kita buat pada nomor 8. Sekian dan terima kasih.